Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamalur Rahman. Saya dari kelas PMI 5B dengan NIM 122404005. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu kependudukan mengenai politik uang perspektif ilmu kependudukan. Masa tenang dalam proses pemilu adalah periode krusial yang memberikan ruang bagi pemilih untuk merenungkan pilihan politik mereka tanpa gangguan kampanye. Sayangnya, masa ini sering menjadi celah bagi praktik politik uang, sebuah fenomena yang masih membayangi sistem demokrasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Apa itu politik uang? Politik uang adalah tindakan memberi atau menjanjikan sebuah uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan dalam menentukan pilihan politik. Politik uang di masa tenang mengapa sangat rentan? Yang pertama yaitu kesulitan pengawasan. Di masa tenang, aktivitas politik menurun sehingga pengawasan terhadap pelanggaran menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi oknum untuk melakukan praktik politik uang secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, kerentanan pemilih. Kelompok tertentu terutama masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi lemah menjadi sasaran utama. Mereka lebih rentan terhadap bujukan politik uang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Yang ketiga, kesenjangan informasi. Di daerah dengan akses informasi yang terbatas, pemilih mungkin tidak sepenuhnya memahami bahaya politik uang. Ini membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh janji-janji materi. Dampak politik uang terhadap kependudukan yang pertama yaitu kemiskinan struktural. Politik uang memperkuat siklus kemiskinan karena masyarakat memilih berdasarkan insentif jangka pendek, bukan visi pembangunan jangka panjang. Ini menghambat kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu pola pikir transaksional. Pemilih mulai melihat proses demokrasi sebagai transaksi jual beli, bukan sebagai partisipasi dalam menentukan masa depan bangsa. Hal ini berpotensi menciptakan generasi pemilih yang apatis dan pragmatis. Yang ketiga yaitu ketimpangan pembangunan. Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak memilih komitmen kuat terhadap pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, melainkan hanya fokus pada kepentingan kelompok tertentu. Jadi solusi dan peran masyarakat yang pertama yaitu peningkatan edukasi politik. Edukasi politik berbasis komunitas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pemilih akan dampak buruk politik uang. Pendidikan ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu penguatan regulasi dan pengawasan. Perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan aktif selama masa tenang, termasuk partisipasi aktif masyarakat itu sendiri dan lembaga independen untuk melaporkan pelanggaran. Yang ketiga yaitu membangun kesadaran kolektif. Perlu adanya gerakan masyarakat yang menolak politik uang secara kolektif, menciptakan budaya pemilu bersih dan berbasis nilai kejujuran dan integratis. Jadi bisa saya simpulkan bahwa politik uang di masa tenang adalah ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kependudukan, kita dapat memahami bahwa dampak politik uang tidak hanya merusak proses politik, tetapi juga memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlawanan terhadap politik uang adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi
tugas mata kuliah ilmu kependudukan mengenai politik uang di masa tenang perspektif ilmu kependudukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.